You come to my dairy. नमस्ते सर। इसे कहते हैं आप जैसी लड़की का हाथ लगना मतलब क्या करती है ये तो तुझे पता नहीं है. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Udah lama ya Om gak bahas film komedi percintaan koplak. So, kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Suraj P. Magalbari, keluaran tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang balas dendam seorang cowok yang gagal nikah karena digangguin sama detektif gak ngotak. Tapi sialnya ketika ingin membalas dendam ke adik si detektif itu, ini cowok malah cinta berat sama tuh cewek karena cantik badai dan anggun parah. Tapi di balik keanggunannya itu tersimpan sesuatu yang membuat Om amazing. Apakah itu? So, nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan kota Bombay di tahun 95. Di kota itu tinggal seorang pemuda Singh yang keluarganya tajir karena punya peternakan sapi. Selain berkecukupan, keluarga cowok yang bernama Suraj ini juga merupakan keluarga yang terpandang. Suraj ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik cewek kesayangannya yang masih SMP yang bernama Yesi. Ternyata si Suraj ini lagi buat fitih agar dia bisa dapat calon istri yang cantik dan keren. Intinya sih di zaman itu sudah bukan rahasia umum lagi kalau mau menikah, kebanyakan orang India itu pakai jasa mak comblang atau dijodohin. Scene kemudian berpindah ke sebuah kuil. Di sana ada emak-emak yang memutari pohon suci. Tapi di belakangnya dia dibuntuti oleh penunggu pohon itu. Ini orang toh, Om kirain gendruwo. Adalah intinya mbak-mbak tapi mas-mas itu malah ngegosip sama emak-emak itu. Mulai dari gosip artis sampai gosip anak tetangga tuh emak-emak. Setelah puas ngegibah, mas mbak itu pun langsung pergi naik taksi. Bos, lihatnya biasa aja bos, nafsu amat. Di dalam mobil juga gitu, Pak sopir yang belum pernah lihat mbak-mbak semok itu pun langsung ngos-ngosan ketika tuh mbak-mbak jadi-jadian ngeluarin jeruk sumpelan nenennya. Lah, apa Om bilang meleng sih, nabrak kan? Nggak lama tuh mas turun dari taksi, tapi kali ini dia udah berubah jadi om-om iPhone yang suka ngebungkus cewek-cewek ABG di mall. Singkat cerita, tuh om-om masuk ke sebuah klub malam. Ternyata dia sedang memantau seorang cowok yang menjadi buruannya. Jogetin dulu kayaknya asik nih. Tarik neng. Setelah puas joget-joget, Om iPhone pun mengikuti mas-mas yang bernama Raju sampai ke WC. Intinya sih mas-mas nggak jelas ini langsung membuka bajunya. Bangke, ternyata tuh perut buncit adalah kamera, cok. Ternyata mas-mas yang nggak jelas ini adalah seorang detektif pernikahan yang bernama Madu. Tugas dia adalah mencari kesalahan calon mempelai pria sebelum pernikahan atau perjodohan itu berlangsung, agar keluarga mempelai wanita bisa tahu calon mantunya itu bajingan atau alim. Oh alah gitu toh. Nah, setelah kliennya pulang, asisten Madu yang bernama Kakak datang membawa tagihan biaya operasi si Madu. Bangkainya, kakek-kakek ini malah ngasih tagihan yang melebihi budget jasanya si Madu. Yang membuat membengkaknya adalah si kakak ini disuruh beli jeruk 2 buah buat jadi toket-toketan. Malah belinya 1 box, alasannya buat dijadiin jus. Pokoknya disuruh beli ini itu, dia malah belinya tuh anu-anu. Pokoknya kakek-kakek ini seenak jidatnya sendirilah kalau disuruh-suruh. Karena ribut di ruangannya, emaknya Madu pun jadi nyap-nyap. Ternyata kantor detektifnya si Madu ini sebelahan persis sama salon emaknya. Nah sekarang emaknya nyap-nyap ke Madu. Udah tua nggak nikah-nikah, ini malah kerjaan yang gagalin pernikahan orang lain. Tapi di sini Madu berjanji tidak akan ada cowok bajingan di Bombay yang bisa menikahi gadis-gadis baik bila Madu sudah turun tangan. Di tempat lain diperlihatkan Suraj dan keluarganya hendak pergi ke perjodohan. Intinya sih Babe bilang agar Suraj berlagak ngomong pakai bahasa Inggris aja biar kelihatan elitnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah cewek. Awalnya sih biasa aja pembicaraan ini dan itu. Nah pas calon cewek keluar, Suraj langsung terkesima. Jangankan Suraj, Om aja sampai ngecas kok. Tapi sialnya pas Suraj ngomong pakai bahasa Inggris, dia kelihatan medok banget. Alhasil tuh cewek pulen langsung ilfil sama si Suraj dan keluarganya yang sosokan jadi anak jaksel. Gagal deh ngelamar cewek. Malam harinya Sugi sepupunya si Suraj bilang, zaman sekarang jadi cowok baik-baik itu nggak laku bro.
sekarang zamannya jadi bad boy, sambil nyentelin film action India yang nggak ngotak. Intinya si Surat ini disuruh bisa split maksimal pakai 2 motor. Tapi karena nggak punya motor, pakai kebo juga boleh. Intinya si Suki ini akan membantu apa yang dibutuhkan Surat untuk jadi cowok nakal. Keesokan harinya Surat pun udah berubah jadi mode bad boy. Nggak cuman itu, Suki pun nyiapin motor RX King, treng teng 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 teng, buat modal Surat jadi begal. Maksud om jadi modal jadi bad boy. Nah, pas di lampu merah, Surat sang bebot magang ini nanya, kalau cowok nakal boleh ngasih sumbangan nggak sih ya? Pokoknya 2 biang onar ini langsung pergi ke kampus buat nyari ciwi-ciwi. Nggak cuman itu, Surat juga minum bir di depan kampus. Jelas aja lah, cewek-cewek pada ngeliatin mereka berdua dong. Keesokan harinya, Surat dan keluarganya kembali datang ke perjodohan. Nah, kali ini kayaknya berhasil deh. Noh, lihat aja ceweknya udah ngintip-ngintip sambil mesem-mesem. Tapi kenyataan nggak seindah haluan orang. Ternyata keluarga cewek udah dapat foto-foto Surat yang minum-minum congyang dan kencing sembarangan. Lah iya sih, anak ceweknya terkintil-itil, tapi keluarganya enggak, cok. Bangkainya, Suki yang tahu pasti dia bakalan disalahin, dia langsung kabur dong. Nggak cuman itu, keluarganya Surat pun udah ngamuk parah. Alhasil, si Suki pun diuber-uber karena ngasih saran yang nggak ngotak. Dapat jodoh kagak, dapat malu iya. Di sini Suki heran, kok bisa mereka bisa dapat foto Surat di hari pas Surat jadi nakal, padahal selama ini Surat jadi anak baik-baik aja, nggak ada tuh foto-foto. Karena penasaran, akhirnya 2 koplak ini pun bertanya kepada Pandit Dubai. Nah, dari Dubai lah akhirnya mereka tahu kalau ada detektif perkawinan yang bernama Madu Rene yang kerjaannya nyariin aib cowok sebelum pernikahan. Aslinya sih si Dubai juga gedek karena si Madu juga lah job weddingannya jadi seret. Emang bangke tuh Madu. Oh alah, pengemis sebelumnya tuh si Madu tuh. Ini orang kameranya bisa muncul di mana-mana ya, keren amat. James Bond tapi nyari aib orang ya. Setelah menemui si Dubai, si Suraj pun gak terima. Kalau emang cara mainnya si Madu itu kayak begono, Suraj pun ingin membalas dendam kepada si Madu. Di tempat lain di rumahnya si Madu disuruh makan sama adiknya yang bernama Tulsi Rene. Wah, yakin ini adiknya istimewa sekali, cok. Arapuhnya ini mah. Pada saat makan siang itu, Madu bilang kalau dia udah punya calon suami buat si Tulsi. Ada 2 calon yang tepat, nggak ngerokok, nggak minum, kerjaannya mapan, baik, pokoknya nggak aneh-aneh. Tapi pas diliatin fotonya, bangke cok, emang sih kelakuannya sempurna. Tapi kok mukanya tuwir-tuwir ya? Nah, buat cewek-cewek di luar sana nih ya, kalau yang nyari cowok baik, sopan, tajir, ganteng, itu hanyalah mitos. Pas Tulsi dikasih lihat foto itu, dia nggak mau lihat. Intinya sih, kalau udah dipilihin sama ibu dan kakaknya, dia pasti setuju-setuju aja. Duh mbak, santun sekali dirimu. Jadi istrinya om aja mau nggak? Kembali lagi ke 2 koplak. Intinya sih mereka ingin menyamar agar bisa mencari kejelekan si Madu. Alhasil mereka mampir ke sebuah toko alat-alat drama. Tapi nggak sengaja mereka malah ketemu sama si kakek beban keluarga, si kakak. Bahkan di sini kakak juga ngebantuin si Suraj makain brewok. Singkat cerita, 2 koplak itu pun menyamar jadi Wan Abud dan Hajah Sofia. Tapi pas melihat bila kakak ada di depan tokonya si Madu, mereka berdua pun langsung jiper karena mengira si kakak itu adalah si Madu Rene. Malam harinya diperlihatkan bila si Tulsi pergi naik motor. Duh, cantik banget sih kamu mbak. Nggak lama kemudian Tulsi sampai di sebuah mbak kok malah jengkang. Alah, ulangin lah. Nggak lama kemudian Tulsi sampai di sebuah gang gitu. Ternyata si Tulsi ini bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah rakyat gitulah. Sedangkan di rumah diperlihatkan bila si Madu pengen berangkat gawe. Tapi pas di pintu gerbang, si Madu malah pas-pasan sama 2 koplak yang juga ikutan nyamar. Karena sama-sama kelihatan gak ngotak penyamarannya, mereka berdua pun saling tukar salam dan pergi masing-masing. Singkat cerita, 2 koplak ini pun membobol kantornya si Madu. Intinya sih mereka membobol berangkas file. Ternyata di sana biodata dan kebiasaan si Surat tertulis dengan detail. Tapi di saat yang bersamaan, Tulsi pulang ke rumah dan melihat cahaya senter di kantor. Bangkainya, pas melihat si Tulsi, Surat langsung terkesima dengan kecantikan si Tulsi. Kabur bos! Namun sialnya, jaketnya Surat malah kecantol. Ya udah deh, pandang-pandangan Indialah mereka berdua. Gak lama kemudian Madu dan lain-lain pun sampai di sana. Tapi mereka bingung, kok gak ada barang-barang yang hilang, hanya file Surat aja yang hilang. Di sini Madu pun berjanji akan membalas dendam karena ada orang-orang yang mengacak-ngacak kantornya. Keesokan harinya, Dilon pun marah-marah karena semua susu yang mau dikirim ternyata udah dicampur sama air. Di sini Surat menyadari kalau pelaku sabotase itu adalah si Madu. Kayaknya si Madu nggak terima semalam kantornya dibobol. Nah, Suki juga ngasih tahu kalau foto-fotonya Surat semua komplit udah diambil, plus sama foto keluarganya si Madu.
Tapi pas melihat foto itu, Madu menyadari kalau bidadari semalam itu adalah adiknya si Madu. Dan si Madu itu bukanlah si kakak. Nah, kan bingung kan? Kalau bingung, pegangan dulu lah. Di sini Surat berniat membalas dendam ke Madu lagi. Intinya sih, dia pengen deketin si Tulsi buat balas dendam. Siang harinya mereka pun mengintai si Tulsi seharian. Nah, pas sampai di toko kosmetik, Surat bisikin si Suki, "Was. Tapi pas mau masuk ke toko, si Surat langsung terkesima melihat si Tulsi yang ngibas-ngibasin rambutnya. Bang, gak cuman halunya si Surat aja. Nah, karena gak mungkin bilang dia pengen beli make up buat dirinya sendiri, Surat pun bilang pengen beli lipstick buat emaknya, sekaligus buat membuka pembicaraan dengan si Tulsi. Duh, PDKT basi, bos. Tapi ngehenya cara itu berhasil, cok. Nah, pas di luar, si Tulsi kelihatan kesusahan ngengkol motornya. Dengan ilmu dewa mekanik, Surat pun bilang kalau motornya Tulsi itu rusak. Dia juga mengatakan biar dia aja yang menservis, biar besok dikembaliin ke Tulsi. Servis motor keliling. Kok bisa kebenaran gitu ya? Ternyata si Suki sengaja merusak motor si Tulsi, biar si Surat bisa punya alasan nganterin si Tulsi pulang ke rumah. Pinter ya. Gak lupa si Surat meminta nomor telepon si Tulsi buat kembaliin motor besok. Alah, modus. Nah, pas sampai di rumah, Tulsi kaget karena keluarganya pada girang banget. Ternyata ada salah satu dari dua cowok yang kemarin mau ngelamar si Tulsi. Tiba-tiba senyuman si Tulsi langsung meleret ketika dia tahu kalau calonnya itu adalah seorang penjaga tiket kereta yang udah tua. Sedangkan di rumah, keluarganya si Surat masih aja ngeributin soal calonnya si Surat. Namun di sini Surat pengen nikah sama cewek pilihannya sendiri. Tapi karena tuntutan adat dan budaya, Surat mau nggak mau harus ngikutin perjodohan kalau mau kawin. Dahlah, daripada mikirin cewek yang belum tentu mau sama dia, mendingan si Surat usaha deketin si Tulsi. Intinya si Surat menelpon si Tulsi. Ya, layaknya anak muda PDKT ya, Surat pun mengajak nonton bioskop. Tapi Tulsi yang lagi stres karena mau dijodohin sama mas-mas tua bangka, malah pengen ngajak Surat nonton yang beda dari yang lain. Ternyata si Tulsi ini seneng banget nonton wayang orang. Wah, cewek keren ini. Udah cantik, manis, imut-imut. Kesukaannya nonton kebudayaan India. Keren amat. Tak lama kemudian wayang orang pun dimulai. Tapi Surat yang gak pernah lihat gitu-gituan malah ngantuk sendiri. Pas orang-orang pada ketawa, dia malah bingung. Tapi ketika lihat senyuman si Tulsi yang manis banget, Surat pun malah pengen show off, ketawa kepingkel-pingkel sendiri. Bahkan pas adegan sedih, si Surat malah ketawa sendiri juga. Bang, kayak emang nih orang. Tapi karena hal itulah, si Tulsi ikutan ketawa karena tingkah cowok koplak di sebelahnya itu. Karena hal itulah, Tulsi bisa semakin dekat dengan si Surat. Tapi di luar, Tulsi bilang kalau dia akan segera dinikahkan dengan PNS penjaga tiket kereta. Di sini Surat langsung terdiam. Dia bilang harus senang atau sedih karena sebenarnya dia itu suka sama si Tulsi. Tulsi itu cewek idaman banget. Udah cantik, imut-imut, sopan, hidungnya bangir kayak pelosotan TK. Pokoknya istri idaman banget dah. Nah, mendengar itu Tulsi pun bilang dia akan mengajak si Surat untuk melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di gang yang kemarin. Tapi pas melewati sekolah rakyat, si Tulsi malah bablas. Lah, nggak ngajar mbak. Intinya sih mereka dibawa lewat pintu belakang ke sebuah dapur. Namun di balik dapur itu, ada klub joget jedak jeduk. Lah, yakin itu Tulsi kesini? Salah kali. Nggak mungkin lah. Tapi yang membuat Surat dan Om kaget adalah tiba-tiba ada cewek seksi badai yang cuma pakai kutang dan kancet doang jadi DJ di sana. Ini Mbak Tulsi, mingkem. Om juga kaget sih. Ternyata Tulsi yang kalau siang jadi anggun dan sopan penurut alim dan soleha, tapi kalau malam jadi DJ Tina yang badas seksi solehot. Mantap sekali Mbak Yu. Melihat itu Suki pun bilang inilah cara mereka untuk balas dendam sama si Madu. Si Madu itu nyari-nyari kesalahan orang lain, tapi nggak sadar kalau adiknya sendiri tuh kelakuannya kayak gini. Jogetin dulu kayaknya enak sih ya. Tapi pas lagi asik joget-joget itu, si Suki memfoto si Tulsi yang lagi jadi mode binal. Keesokan harinya diperlihatkan bila keluarga si Madu mempersiapkan kedatangan keluarga tukang karcis. Si Madu bangga karena adiknya yang alim itu akan segera mendapat suami yang alim juga. Tapi tiba-tiba si Madu mendapat kabar buruk. Tukang tiket tua yang tapi mukanya kayak bayi ini tiba-tiba membatalkan perjodohan itu. Mas-mas baby face ini menyuruh si Madu melihat koran. Ternyata si Tulsi masuk koran karena sebagai DJ wanita pertama di Bombay. Ya jelas lah, mas-mas baby face tukang tiket itu langsung membatalkan perjodohan itu. Di sini Madulah yang paling syok karena dia menganggap Tulsi itu polos dan soleha, tapi ini malah jadi solehot. Karena udah ketahuan, ya udah deh, akhirnya Tulsi mengeluarkan semua unek-uneknya kalau dia itu pengen bebas, nggak pengen diatur-atur kayak bocil terus.
Nah, di sini kakak bilang ini adalah karma karena si Madu sering menggagalkan pernikahan orang. Siang harinya Madu mendatangi si Dube. Dia tahu kalau Dube pasti ikut andil dalam permasalahan ini. Jelaslah Dube yang mau nginang langsung kabur pas melihat si Madu. Dengan senjata sendal Carville, Madu pun mengancam akan menghajar si Dube kalau nggak mau ngaku. Darah! Bangke kirain darah, ternyata Kinang. Karena nggak mau digebukin pakai sandal Carville, Dube pun mengaku kalau yang mengirim foto itu ke koran adalah si Suraj, mantan korbannya si Madu. Karena sudah tahu siapa musuhnya, Madu pun akhirnya menelpon si Suraj. Intinya sih dia bilang kalau ini udah jadi perang. Madu juga menyuruh si Suraj latihan berenang dari sekarang, karena besok dia akan menenggelamkan Suraj ke laut bersama Dewa Ganesha pas perayaan keagamaan. Setelah itu, Suraj pun malah bingung sendiri. Kenapa dia ngikutin sarannya si Suki? Alah santai bro, lagian lu juga nggak beneran suka sama tuh cewek mancung kan? Namun di sini Suraj bilang kalau ternyata dia tuh beneran jatuh cinta sama si Tulsi. Dia bingung karena balas dendamnya itu pasti sekarang Tulsi dalam masalah besar. Duh biung, iki piye ya? Malam harinya diperlihatkan acara festival Dewa Ganesha. Di saat semua orang terlihat bergembira, Tulsi terlihat sedih di lantai atas. Namun gak lama kemudian, Suraj datang ke sana untuk menemui si Tulsi. Gak cuman itu, Suraj juga ngasih kado buat si Tulsi. Jelas aja si Tulsi seneng banget, karena cuman Suraj lah yang bisa mengerti dirinya. Namun di sini Suraj meminta maaf. Dia berpikir lebih baik dia yang bilang duluan daripada si Tulsi tahu dari orang lain kalau dirinya lah yang menyebarkan foto di Jetina ke koran. Suraj beralasan emang dia pengen balas dendam ke Madu, tapi cintanya beneran. Suraj jatuh cinta pada pandangan pertama sama Tulsi pas malam-malam itu pakai senter. Suraj juga bilang kalau dengan beredarnya foto itu, mungkin saja Tulsi bisa gagal nikah dan dia masih bisa punya peluang untuk mendekati si Tulsi. Yah, gimana ya? Tulsi yang mendengar itu jelas saja kecewa berat dong. Intinya sih, karir, keluarga, perjodohan, semuanya hancur gara-gara ulah dari si Suraj. Setelah Tulsi sampai di kamar, dia pun lupa membuang hadiahnya si Suraj. Nah, pas dibuka, ternyata isinya adalah pager. Yang nggak tahu pager itu apaan, tanya sama emak bapak kalian ya. Tak terasa waktu pun berlalu, tapi hampir setiap hari Suraj meminta maaf dengan cara yang tidak lazim. Sampai di mana Suraj memberanikan diri untuk menemui si Tulsi. Intinya sih Suraj meminta maaf beneran. Dia nggak bisa makan nyenyak dan tidur kenyang ketika memikirkan si Tulsi. Karena melihat usaha Suraj, akhirnya Tulsi pun luluh juga. Dan mulai saat itu mereka berdua pun mengadu kasih. Ya walaupun masih backstreet sih kalau kata Mandra. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tak terasa waktu pun berjalan dengan cepat. Tapi sialnya kemesraan mereka berdua dicium oleh si Madu. Ya ini bakalan runyam deh ceritanya. Keesokan harinya tiba-tiba si Suraj dikagetkan oleh kedoran si Yesi. Santuy, si Yesi yang ini nggak minta sertifikat rumah kok, cuman ngabarin aja kalau ada tamu di luar. Ternyata tamu yang dimaksud itu adalah si Madu. Jelas aja lah si Suraj langsung pengen mengejar si Madu. Intinya sih si Madu ingin melamar si Suraj untuk adiknya. Lah gimana ceritanya? Kok Madu tiba-tiba jadi baik kayak gini? Keluarga Suraj yang nggak tahu apa-apa jelas aja seneng banget. Tapi si Suraj yang tahu kalau ini pasti ada udang di balik bakwan, jelas aja nggak mau ketipu begitu aja dong. Tapi di sini Madu bilang kalau dia ingin berdamai dengan si Suraj itu juga demi kebaikan si Tulsi yang mencintai si Suraj. Saat di rumah juga kayak gitu. Madu bilang ke emak dan kakak kalau si Tulsi udah ada calon imamnya. Dan calonnya itu adalah si Suraj, anak juragan kebo. Sama kayak Suraj, Tulsi juga bingung kenapa kakaknya jadi aneh kayak gitu. Tapi karena dia mau dinikahkan sama si Suraj, jelas aja Tulsi girang banget dong. Singkat cerita, pembicaraan pernikahan kedua belah keluarga pun dilaksanakan. Tapi masalahnya sekarang adalah si Dobe. Dobe yang seorang pandit harus mengecek horoskop dan primbon kedua belah pihak. Tapi pas dikasih buku sama si Madu, Dobe langsung kicep karena di sana ada foto perselingkuhannya si Dobe. Jelas aja lah, Dobe langsung bilang kalau horoskop mereka berdua itu cocok banget paket bak. Jelas aja Suraj dan Tulsi pun senang banget mendengar itu. Nikah coy, siapa yang gak seneng? Tapi gak semudah itu Ferguso. Lihat tuh senyuman jahat dari si Madu. Keesokan harinya si Madu datang ke rumah keluarga Dillon. Intinya si Madu menanyakan seberapa senang Dillon punya mantu si Tulsi. Di sini Dillon berkata dia senang banget. Saking senangnya dia rela mengeluarkan uang jutaan rupiah, sapi, kebo dan lain-lain. Dillon juga bilang dia udah mempersiapkan semua kebutuhan Tulsi dan Suraj, dari kasur, magic chair, kipas angin, TV dan lain-lain. Tapi kalau sertifikat rumah nggak dulu kayaknya ya. Nah kalau udah fix nikah mah nanti sertifikat jadi milik Tulsi dan Suraj, milik bersama. Kalau belum nikah udah minta mahar sertifikat rumah, apalagi tinggal 4 hari lagi nikahnya kayak gitu mah, itu namanya bangke, nggak tahu diri. Bener nggak sih? Sedangkan di tempat lain diperlihatkan bila si Suraj datang ke salonnya Tulsi.
Intinya sih emaknya Tulsi itu seneng banget karena sebentar lagi bakalan punya mantu. Singkat cerita, Reka menceritakan andaikan dulu Madu nggak gagal nikah sama pacarnya yang bernama Kavya, pasti Madu nggak bakal jadi detektif pernikahan nggak ngotak. So dulu itu Madu punya cinta sejati, tapi karena berbeda kasta, Kavya itu dinikahkan dengan seorang profesor kenalan keluarganya si Kavya. Awalnya sih si Madu udah bisa move on, namun ternyata kehidupan pernikahan si Kavya harus ambyar karena profesor bernama Bole itu nggak bisa jadi suami yang baik untuk si Kavya. Mulai saat itu Madu berjanji kalau dia tidak akan membiarkan cewek-cewek di Bombay menikahi cowok-cowok brengsek. Sama satu lagi, Reka juga bilang Madu itu punya sifat pendendam. Asalkan surat nggak pernah buat si Madu marah mah aman-aman aja. Tapi kalau Madu udah marah, wow ngeri bos. Wah gimana ini nih? Keesokan harinya diperlihatkan upacara pelarungan Dewa Ganesha. Nah di sini Surat menyadari bila senyuman Madu itu mengandung banyak arti. Singkat cerita, hari pernikahan Surat dan Tulsi pun digelar. Semua orang pun terlihat bahagia. Nah, pas mau melakukan upacara tukar cincin, Madu membawa banyak uang dan perhiasan, serta semua pernak-pernik pernikahan. Di sini semua orang pun bingung, kenapa nih? Madu ini bilang kalau dia berusaha memenuhi semua kebutuhan mas kawin yang diminta oleh keluarga mempelai pria. Tapi ada yang belum bisa dipenuhi sama si Madu. Madu bilang dia rela menjual rumah dan tokonya, yang penting Tulsi bisa menikahi si Suraj. Ya jelas lah semua orang langsung pada kaget, terutama keluarganya si Suraj karena mereka nggak pernah meminta mas kawin kayak gitu. Nah untuk membuktikannya, Madu memutar rekaman suara Dillon yang udah diedit. Jelas aja semua orang langsung pada marah, terutama si Tulsi yang nggak menyangka keluarga Suraj itu serakah banget. Karena hal itulah Tulsi membatalkan pernikahannya dengan si Suraj. Namun masalah nggak cuma sampai di situ aja, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap keluarga si Suraj. FYI ini ya, di India itu udah dilarang pihak pria meminta mas kawin ke pihak wanita dengan jumlah yang gak ngotak. Kalau ketahuan, hukumannya bisa pidana. Di rumah, Tulsi pun mewek semewek-meweknya karena dia gak menyangka bila Surat itu serakah amat. Padahal dia kira Surat itu adalah satu-satunya cowok yang mengerti dirinya. Karena hal itulah, Tulsi bilang ke Madu kalau dia mau menikah sama siapa aja yang penting cepet. Dia udah capek diginiin terus. Nah setelah Tulsi dan emaknya pergi, kakak bilang dengan sinis, "Selamat wahai anak muda, kau telah membalaskan dendammu, tapi kau lupa adikmu yang lebih merasa sakit daripada semua kita di sini." Di tempat lain diperlihatkan bila Tulsi, babenya dan Dube dimasukin dalam sel penjara. Di sini Dillon sangat malu, semua reputasi yang dibangun selama puluhan tahun tiba-tiba harus lenyap begitu saja gara-gara si Madu. Nggak lama kemudian Suki dan pengacaranya pun datang ke sana untuk menjamin mereka. Nah pas melihat surat pembebasan bersyarat itu, Surat melihat bila pengacara dari Madu itu adalah Kavya Kavya Godbol. Melihat nama itu, Surat menyadari bila Kavya itu adalah mantan pacar dari si Madu. Wah, pasti ada apa-apa nih mereka berdua. Ya udah deh, yang penting cabut dulu dari sini. Kasian banget si Dube nggak dijamin. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Surat memantau cewek yang bernama Kavya itu. Nah, pas sampai di sebuah hotel, ternyata si Kavya itu mau check-in bareng si Madu. Ayah kono ketahuan kan? Nah, di dalam pokoknya mereka itu udah pada paham kan? Kalau ada bocil yang lihat dan nggak paham, silahkan tanya sama orang tua kalian ya, palingan kalian ditabok. Nah setelah au, Kavya pun bilang kalau dia pengen cerai karena suaminya itu sekarang tambah parah anehnya. Tapi gimana ya, kalau cewek yang mengajuin cerai, pasti Kavya akan dianggap sebagai cewek yang nggak bener. Karena si Madu ini cuman ini tanpa ngasih solusi, akhirnya si Kavya pun ngambek juga. Nah ketika Kavya keluar, bangke malah pijet toncok si Suraj. Di lain tempat si Tulsi kembali nge-DJ. Nah di malam itu Surat membawa calon suami Tulsi yang PNS yang bernama Ashok. Tapi kali ini Ashok mah gak peduli soal kerjaan si Tulsi. Yang penting Tulsi itu semok, cantik, pulen. Setelah bar itu tutup, kedua belah keluarga pun akhirnya membicarakan perjodohan itu. Di sini terlihat banget kalau si Ashok itu nafsu parah. Pokoknya apa yang dia minta sama si Tulsi, dia mah langsung setuju. Yang penting dia bisa kimpoy sama si Tulsi. Singkat cerita, akhirnya pernikahan Ashok dan Tulsi pun disepakati. Bangke, nafsu bener bos, sabar. Nah pas si Madu nanyain kenapa si Ashok bersedia menikahi si Tulsi yang kerjanya pakai baju ketat bukaan kayak gitu, Ashok dengan gampangnya bilang kalau dia itu cupu dan jelek. Kalau dia bisa nikah sama si Tulsi yang cantik badai, dia akan pamerin ke teman-temannya kalau dia bisa punya istri yang cantik. Bodoh lah kerjaan Tulsi apaan. Alah kok malah jadi gini ya. Keesokan harinya diperlihatkan keluarga Dillon sedang beres-beres. Mereka berencana menjual semua properti mereka dan pindah ke kampung aja karena mereka udah gak kuat nahan malu gara-gara difitnah mahar. Tapi Suraj bilang dia punya cara agar si Madu mengakui fitnahnya itu. Di lain tempat diperlihatkan ada profesor yang punya OCD. Pokoknya segala sesuatu harus terorganisir dan simetris. Miring dikit dia bakalan stres. Ternyata profesor itu adalah Chinmay Godbole, suami dari Kavya. Nah pas makan siang, dua koplak ini pun bilang kalau mereka punya musuh yang sama.
Intinya sih dua koplak ini bilang kalau istri Profesor eksentrik ini selingkuh dengan si Madu dan menyuruh si Profesor untuk melapor polisi karena mereka punya buktinya. Tapi bangkainya si Bole ini nggak peduli, cok. Dia beralasan kalau dia datang ke kantor polisi pasti dia akan ngelihat banyak berkas-berkas yang berantakan. Sebel aja sih ngelihat sesuatu yang nggak simetris. Lah bangke, mendingan istrinya main gila sama cowok lain daripada ngelihat sesuatu yang berantakan. Malam harinya diperlihatkan pesta sebelum pernikahan si Tulsi. Semua orang terlihat bahagia, kecuali si Tulsi. Nah, pas ditanyain sama si Madu apakah Tulsi bahagia atau enggak, Tulsi bilang, asalkan kakaknya bahagia, dia juga akan bahagia. Seketika, Madu langsung tersentak. Apalagi pas ketika si Tulsi bilang, bila surat itu adalah satu-satunya cowok yang bisa mengerti dia luar dan dalam. Sambil menangis, Tulsi pun akhirnya menari, karena ini adalah malam terakhir dirinya sebagai lajang. Keesokan harinya, Suraj masih aja belum mau menyerah. Dia pengen sekali lagi menemui si Bole. Di rumah Bole diperlihatkan bila pagi-pagi dia udah nyap-nyap karena Kavya ngasih sarapan telur mata sapi tapi matanya juling separuh. Lah gini aja bisa jadi masalah ya. Setelah Kavya pergi, Suraj pun menyelonong masuk rumahnya si Bole. Dengan asal-asalan mereka ngobrak-ngabrik semua barang-barang Bole yang udah diatur dengan rapi. Intinya sih si Bole harus ngikutin semua keinginan si Suraj. Kalau enggak dia akan datang setiap hari dan ngacak-ngacak rumahnya si Bole. Unorganized और scattered बनाती है। Lah cuman guci pecah aja bisa langsung pingsan nih orang. Di lain tempat diperlihatkan bila persiapan pernikahan Tulsi udah mau siap. Nah di saat itu Madu menanyakan ke kakak apakah yang dia perbuat itu baik atau salah. Di sini kakak bilang bila calon suami yang paling pantas untuk Tulsi adalah orang yang Madu jeblosin ke penjara. Di lain tempat Tulsi melihat pager dari Suraj. Tapi di sini dia udah nggak punya harapan lagi dan langsung menghapus semua pesan Suraj. Nggak lama kemudian rombongan Asok pun sampai. Asok ini membawa satu kampung buat jadi pengiring, buat ngebuktiin kalau dia akan punya istri yang cantik badai. Melihat Asok yang kayak gitu, akhirnya si Madu mau mengaku bila dialah yang menjebak keluarganya si Suraj. Namun belum sempat bilang, Kavya datang dan langsung memeluk si Madu. Dia bilang kalau Bole telah menandatangani surat perceraiannya. Semua ini adalah jasa dari orang yang bernama Suraj. Ternyata Bole yang pingsan gara-gara pot pecah harus sampai dirawat di rumah sakit. Setelah itu Bole mengajukan perceraian ke Kavya atas perintah si Suraj. Nah setelah tahu kebaikannya si Suraj, akhirnya si Madu mantep ngaku kalau dirinya lah yang memfitnah keluarga si Suraj soal mas kawin kemarin. Jelas aja Tulsi dan emaknya marah-marah dong. Tapi sekarang udah gak ada waktu lagi. Suraj langsung mengajak si Tulsi untuk menemui cinta sejatinya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kabur dari pernikahan itu dan langsung pergi ke rumahnya si Suraj. Tapi bangkainya kata tetangga, rumah Suraj itu udah dijual dan mereka semua akan pergi pindah ke kampung. Di lain tempat, diperlihatkan bila keluarga Suraj udah naik ke kereta buat mudik. Karena hal itulah keluarga Madu pun mencari-cari Suraj. Singkat ceritanya lagi, Suraj melihat si Tulsi mencari dirinya pakai baju nganten. Nah, pas melihat itu, terjadi adegan romantis di film-film India. Kejar-kejaran dua sejoli mengejar kereta, cok. Duh, so sweet sekali. Bang, kok malah si Madu yang ditarik ke atas. Nah, pas di atas kereta, Madu minta maaf dan memohon agar si Suraj gak pindah ke kampung. Lah, siapa yang mau pindah? Ini gue sama keluarga gue mau healing-healing. Gara-gara lu fitnah kemarin. Loh, gak pindah toh. Oh iya lupa, si Tulsi masih lari gedal-gendul. Karena gedek lihat adegan kejar-kejaran India gak kelar-kelar, si Yasi pun langsung menarik tuas rem kereta. Nah kan berhenti gitu aja repot. Singkat cerita, Madu mengaku salah dan memohon agar si Suraj menikah dengan si Tulsi. Ketika saling salah-salahan dan maaf-maafan, akhirnya kedua belah pihak pun setuju dengan pernikahan itu. Dan filmnya pun berakhir. Bentar ada yang nyempil dikit. Ketika lagi pada happy-happy itu, masinis menanyakan siapa yang narik tuas rem kereta. Bangkainya Suraj yang pengen ngasih pelajaran ke Madu bilang bila Madulah yang narik. Sialnya lagi, karena nggak punya uang buat denda, akhirnya si Madu pun harus nginep di penjara stasiun selama semalam. Akhirnya kakak adik ipar ini pun impas, sama-sama saling ngerjain dan tamat deh. Wah gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Sampai di sini dulu aja ya. Udah kepanjangan juga, Om juga sudah ngos-ngosan. Terima kasih sudah menonton dan Birmilatiin.